Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di sini bareng saya Cika Leo. Apa kabar buat kalian semua yang tetap stay di channelnya Cika Leo? Terima kasih sudah subscribe dan sudah nonton videonya Cika Leo walaupun video di dalamnya masih 3 dan terakhir update kemarin tahun lalu. Dan itu kita juga. Iya gitu. Seperti biasa tiap tahun pasti saya bertemu dengan teman-teman saya yang dari kejauhan, ada juga yang dari dekat. Ini walaupun dekat tapi ketemunya 1 tahun 1 kali ya. Saya perkenalkan lagi ya sama mereka. Mereka ini siapa? Ini yang di samping saya, Jamal. Halo Jamal. Halo Jamal, bagaimana kabarnya sekarang? Ada omong. Jamal, kabarnya sekarang gimana? Alhamdulillah. Baik ya? Ya, Alhamdulillah baik. Bagaimana keuangannya sekarang? Biasa saja. Oke, di samping kanan saya ini ada yang namanya Horas. Horas, Pak. Hai Horas. Iya, tentu bang. Ini Horas ketawa terus. Baik. Bagaimana? Kayaknya rumah kita terlalu jauh ya. Bisa provinsi, makanya kita jarang ketemu. Kita ketemunya nanti pasti nanti Lebaran. Ya. Padahal dia tidak lebaran. Iya, dia ini tidak Lebaran, dia ini Natalan. Iya, tapi hubungan silaturahmi kami tuh, persahabatan kami tuh selalu awet dan terjaga. Iya, kami sudah bersahabat sejak kapan gitu. Ya, kita sedikit mereview tentang kami bertiga. Kami bertiga itu sahabatan sudah dari sejak SMP. Ya, SMP. SMP. Tapi kita tidak baku kenal SMP. Kita kenalannya itu enggak, kita kenalan itu waktu satu SMP. Kita satu SMP. Kemudian Jamal ini teman waktu dari TK ya, taman pengajian kita sama-sama. Dia selalu jadi anak tapi bawah. kita satu kelasnya itu waktu kelas 1 SMA. Apa namanya? Terus kami sama-sama satu kelas di SMA, yaitu SMA 2 Palu. Tapi kelas 2, kelas 3 kita bisa lagi. Iya, dia sendiri nggak bisa. Dia kuliahnya di Jogja. Kalau Horas, kuliah di mana Horas? Seperti biasa. Sebenarnya dia tidak kuliah. Dia kuliah di apa? Di mana? Duta Wacana Jogja. Duta Wacana Jogja, ambil jurusan Informatika. Kalau Jamal kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di Untat sama Cika. Iya, sama, saya juga di Untat. Cuma waktu itu saya semester masuk tahun 2008, di semester pertama dan kedua saya akuntansi, kemudian pindah di Bahasa Indonesia. Iya, kalau saya juga pindah. Karena saya lihat dia pindah, jadi saya ikut pindah. Awalnya mau pindah sama dia di Bahasa Indonesia. Iya kan, awalnya sudah ikut dia lagi di kelasnya, ikut kelas teater, tapi akhirnya saya dari arsitek pindah ke agribisnis. Kemudian Jamal udah married belum? Saya udah. Kamu Alhamdulillah juga udah. Tahun berapa marriednya? Kenapa ke arah sana ini? Dia sudah diam nanti. Itu mau nikahnya tahun berapa? Saya nikahnya tahun 2019 akhir. Kalau saya tahun 2021. Horas? 2020. Oh ya, ini sekedar info. Horas ini jomblo itu. Nanti ada ik-nya di bawah sini. Instagramnya, Facebooknya. Hobi Horas ini, hobinya Horas apa? Freelancer. Sudah dia lagi. Dan masih banyak lagi ada. Hobinya berkurung diri di kamar. Kita bahas tentang apa hari ini ya? Jadi seperti biasa tiap tahun pasti ada yang kita bahas. Kita membahas tentang apa? Kalau tahun lalu kan kita tanpa konsep. Ya, hanya tiba-tiba akal. Sekarang lebih tanpa konsep. Kalau sekarang sudah ada, tenang, sekarang ini sudah ada konsep yang akan kita bahas. Apa yang dibahas? Kita membahas tentang orang yang ekstrovert dan introvert.
contoh-contoh orang yang introvert itu ya seperti Horas orangnya Saya introvert introvert. loh. Ya, Saya introvert kamu loh. introvert? Kok Iya bisa? dong. Padahal kamu itu ekstrovert sekali. Saya tidak percaya begitu. Ih, serius. Kamu uji dari mana kamu tahu kalau kamu itu ekstrovert? Kamu buka aplikasi atau apa? Apa ini? Kamu tahu sampai kamu punya Ada uji kepribadian. uji kepribadian itu kamu tahu dari aplikasi apa? MBTI. MBTI. Mungkin yang nonton sudah pernah pakai aplikasi atau situs website MBTI itu tingkat akurasinya berapa persen kalau nggak salah itu ya? Kalau persennya nggak tahu, tapi dia lebih akurat daripada kalau kita mau lihat astrologi atau tidak mau lihat dari ilmu-ilmu bulan kelahiran kayak begitu, sio dan lain sebagainya. Karena dia lebih detail aja ya pertanyaannya. Dan juga pertanyaannya banyak sekali. Banyak ekstrovert dan introvert. Kalau ada nggak yang tahu ekstrovert itu apa, introvert itu apa? Ya kalau ada yang tahu silakan. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan giveaway. Baik, tapi cukup hari ini saja ya. Iya. Nggak ada yang Iya, sebenarnya kalau menurut siapa duluan ini yang saya tanya? begini. Jamal atau menurut kalian kalau dari awal perkenalan kira-kira siapa yang introvert di antara kita bertiga? coba tulis di komentar ya. Ah. Coba tulis di komentar di antara kami bertiga Itu ini. siapa introvert dan Siapa yang siapa introvert, siapa yang ekstrovert, siapa yang amfibi. Tidak, maksudnya amfibi itu ada istilahnya. Kenapa disebut amfibi? Karena dia bisa hidup di dua alam. Jadi bukan Dua alam. Jadi dia bisa punya dia ekstrovert dan introvert. Siapa dulu nih yang saya tanya? Jamal atau Horas? Horas lah. Kalau menurut Horas, introvert itu yang orang yang seperti apa? Pegang aja. Buka. Aduh, teh tahu saya. Kalau tidak menurut Horas tanpa buka, tanpa apa, Suka menyendiri. suka menyendiri. Jadi Lebih kalau suka tidak di tempat keramaian. lebih suka tidak ke tempat kuburan. Di bawah, di bawah pohon beringin. Karena lagu malam ini aku sendiri. Tapi hasil MBTI-mu apa? Hasil MBTI? INFJ. Tapi itu dulu. Saya udah tahu sekarang. Terus kalau menurut Jamal sendiri orang introvert itu seperti apa? Kalau introvert itu kan biasanya orang bilangnya kuper ya, kurang-kurang. Tidak ya, bukan begitu, tapi lebih kepada dia bisa memisahkan antara kehidupan pribadinya, dia punya private living sama dia punya social living. Jadi dia lebih cenderung kalau kehidupan pribadinya jangan diusik kayak gitu aja. Iya, introvert itu kayak gitu. Jadi jangan usik kehidupan pribadi saya. Tapi kalau umpamanya lagi bersosialisasi ya bisa. Kalau semuanya dia semua pendiam ya mendingan tinggal di hutan. Kayak gitu kan. Kalau kamu kan yang ekstrovert gimana kira-kira? Kalau teman-teman saya yang saya lihat, teman-teman dulu kita bahas introvert dulu ya sebelum bahas ekstrovert. Jadi menurut saya introvert itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang cepat bosan kalau di tempat keramaian. Bukan Cepat hanya bosan. Iya, Bukan hanya bosan, lebih kepada dia nyaman, Energinya misalnya habis, energinya energinya cepat habis. habis. Nyaman, paling nyaman kalau misalnya di suasana sendiri aja. Walaupun- juga sendiri sih lebih kepada Introvert menurut saya seperti itu, dan ada beberapa teman saya termasuk salah satunya di sebelah kanan saya. Orang itu agak introvert guys. Jadi tapi kalau orang introvert itu bukan berarti orang yang tidak mau bergaul. Mau bergaul tapi hanya untuk teman-teman tertentu yang mungkin sefrekuensi, tapi gimana ya menjelaskannya? tapi kecenderungan orang berubah itu besar sih. Kadang kayak saya sendiri contohnya ada pergeseran sih dari yang dulu sampai sekarang. Tergantung sekarang ada di mana sih.
dan lingkunganmu sekarang itu memaksa kau untuk menjadi seperti apa? Asik. Bunglon dong. Bukan bunglon, tapi bunglon itu berubah-ubah. Tapi lebih kepada apa? Lingkungan apa ya, beradaptasi dengan lingkungan. Ada lagi mau ditambahkan, Pak? Jadi introvert itu seperti apa? Mas dong. Selama ini kan kalian Horas sendiri mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang introvert. Nah, apa yang Horas lakukan semenjak memiliki sifat introvert seperti itu biasa? Misalnya kalau keramaian, sedikit marah, apa gejala-gejalanya, apa yang dirasakan? Coba Horas. Tahu lagi. Kalau tidak lihat dia pernah lihat terus. Kayak bilang dia kok pernah lihat. Tenang. Kalian percaya tidak kalau dia introvert? Jadi apa yang kau lakukan biasanya? Oh iya, tak cerita saya dulu. Oke. Dulu juga sama kayak Jamal. Saya bisa bilang saya dulu itu extrovert. Kenapa? Karena dulu itu mungkin karena masih muda. Sekarang sudah tua. Energinya masih banyak. Karena energi masih banyak, jadi tidak betah di dalam kamar sendiri. Sekarang Iya, lebih banyak ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Jadi energinya lebih banyak dapat itu kalau ketemu teman-teman baru. Itu waktu merasa ekstrovert. Memangnya temanmu paling banyak berapa? Maksudnya satu geng? Saya di Jogja itu banyak dulu, dari seluruh Indonesia malah. Dan Pantesan Tidak. dia agak logat-logat Papua begitu ya. Dia kan pernah logat-logat Papua, karena kan temanku katanya bilangnya dari Papua juga kan. iya. Dan karena kondisi juga membuat ekstrovert, karena tinggal di kos dulu, ruangannya tidak besar kan, terus ngapain juga di kamar. Jadi mau tidak mau harus keluar, dan itu yang bikin ekstrovert. Teman banyak, terus lihat teman-teman jalan ke sana, jalan ke mall, jalan-jalan ke, kalau di Jogja itu ke Beringharjo, ke saya lupa Malioboro, baru ke Candi. pas kepala sudah ada teman. Jadi pas bulan ke Palu tidak ada taman. Satu di Gorontalo, jadi sudah jadi introvert. Jadi rasanya kalau di kamar itu kayak membuang-buang kesempatan untuk jalan-jalan dan habiskan sama teman-teman kan. Tapi pas akhir-akhir semester begitu tuh. Jadi itu yang membuat Horas Tidak, tadi waktu di akhir-akhir semester kayak gimana? Oh, di Di akhir-akhir akhir-akhir kuliah. akhir-akhir kuliah kan banyak tugas, skripsi, macam-macam. Tiba-tiba jadi introvert gitu. Iyalah, banyak orang-orang introvert itu bisa jadi dia perpindahan karena banyak masalah dan banyak trouble. Dia tiba-tiba personalitinya tiba-tiba langsung berpindah karena tuntutan juga banyak, masalah banyak, pikiran juga kalut. ada berapa? Iya, dia sudah. Tapi kawin juga tidak Kawin kan nikah sih. nikah. Ya begitu. Terus jadi lebih enak sendiri sampai Tapi sekarang. kok bisa berpura-pura jadi ekstrovert? Berpura-pura. Bisa lah. Bukan berpura-pura, tapi mau tidak mau. Kita Tuntutan begitu. hidup bermasyarakat, masa tidak bergaul. Iya, jadi maksudnya kayak di sometimes kita harus pura-pura jadi ekstrovert supaya orang mengakui bahwa kita itu ada di dunia ini.
gitu. Iya. Terus nanti kapan ketika berubah menjadi introvert? Pas pindah ke Palu atau Sudah dari sana. sudah dari sana? Pas-pas akhir-akhir semester. Pas-pas situasi banyak menuntut supaya diam di kamar karena harus kerjakan skripsi, kerjakan tugas, Oh, kerjakan berarti waktu program. kau kerja di sana itu sudah introvert? Iya lumayan karena teman-teman juga ada beberapa yang sudah teman akrab yang sudah lulus. Jadi kos itu semakin sepi. Jadi mau tidak mau Pantesan banyak tabungannya ya. Ini ada punya teman saudara. Ada dia pulang kemarin dia traktir. Oh gitu ya. iya. Jadi berarti orang introvert itu bisa berubah, misalnya Bisa dari berubah. ekstrovert Dari ke ekstrovert. introvert itu karena keadaan atau Ya. lingkungan. Berarti betul yang Jamal bilang. Kalau seorang ekstrovert itu bisa berubah menjadi introvert karena keadaan. Bisa juga Dan sebagai banyak Nah itu kan tadi dari Horas. Nah sekarang ini dari Jamal. Kita mau dengar juga dari Jamal kan, seperti apa? Ini kan Jamal ini teman saya berdua ini tadinya mereka ekstrovert, kemudian berubah menjadi introvert seperti itu. Dari Jamal sendiri, kok kenapa bisa menjadi seorang yang introvert? Padahal dulu itu siapa sih yang gak kenal Jamal? Oh, Gitu. awalnya Siapa coba-coba. sih yang gak kenal Jamal? Awalnya Jamal itu coba-coba. orangnya dulu waktu teman SMA itu orangnya familiar banget dan cepat sekali akrab dengan orang, dan orangnya selalu hebring dan Tante-tante kali ya, Brika. orangnya selalu hebring dan riang gembira seperti itu dan suka bercanda. Nah tiba-tiba kok berubah jadi introvert? Apa yang menyebabkan kamu tuh berubah menjadi introvert? Awalnya coba-coba. Lah kok enak. Ayo Jamal coba. Jadi apa ya? Saya menyadari kalau saya itu berubah dari dari extrovert ke introvert itu semenjak pindah dari Palu ke Gorontalo, karena ya mungkin tempatnya baru. Yang paling menandai sekali itu pertama culture shock juga sih di Gorontalo, walaupun saya lahir di sana, kampung saya di sana juga, tapi kan saya kecil sampai besarnya di Palu.